Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Judul renungan hari ini, Remuk dan Indah, ditulis oleh Lisa Samra. Sahabat ODB, awalnya saya menganggap Consider the Lilies karya Makoto Fujimura hanyalah lukisan monokromatik yang sederhana, menampilkan setangkai bunga bakung yang seakan tersembunyi di latar belakang. Namun lukisan itu menjadi hidup setelah saya tahu karya itu sesungguhnya dilukis dengan lebih dari 80 lapis mineral yang diremukan sampai halus. Itulah gaya seni lukis Jepang, Nihonga, yang disebut Fujimura sebagai seni perlahan. Lapisan-lapisan yang rumit dan menawan itu baru terlihat dari dekat. Fujimura menjelaskan bahwa ia melihat pesan Injil tersingkap dalam teknik yang menghasilkan keindahan dari kehancuran tersebut, serupa dengan penderitaan Yesus Kristus saat membawa keutuhan dan pengharapan bagi dunia. Allah senang menggunakan aspek-aspek hidup kita yang remuk dan hancur untuk menciptakan sesuatu yang baru dan indah. Raja Daud membutuhkan pertolongan Allah untuk memperbaiki kehancuran hidup yang disebabkan oleh tindakannya yang berdosa. Mazmur 51 ditulis setelah Daud mengakui telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai raja untuk mengambil istri orang lain dan mengatur pembunuhan suami perempuan tersebut. Di dalamnya Daud mempersembahkan hatinya yang patah dan remuk kepada Allah dan memohon belas kasihannya. Bahasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai remuk adalah nitkeh, yang juga berarti hancur. Agar Allah memperbarui batinnya, Daud harus terlebih dahulu membawa hatinya yang hancur kepadanya. Itulah ungkapan rasa duka sekaligus kepercayaan Daud. Daud menyerahkan hatinya kepada Allah yang setia dan pengampun, yang dengan penuh kasih mengambil apa yang telah remuk redam dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Sahabat ODB, bagian manakah dari hati Anda yang hancur? Lalu bagaimana Anda dapat menyerahkan bagian yang hancur itu kepada Allah? Bapa Surgawi, aku menyerahkan bagian diriku yang hancur kepadamu. Aku percaya dalam waktumu Engkau akan mengubahnya menjadi sesuatu yang benar-benar indah. Our Daily Bread Ministry.